Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Sebenarnya kapan masyarakat bisa mendapatkan transparansi dasar penentuan harga tes PCR? Mengenai transparansi, masyarakat sangat mudah bisa mengecek di website LKPP, di e-katalog, melihat komponen-komponen harga PCR itu berapa. Jadi dari segi transparansi, pemerintah juga menggandeng auditor dari pemerintah, yakni dari BPKP, untuk menawarkan kira-kira harga yang pantas itu berapa. Nah, pemerintah secara berkala akan mengevaluasi apakah harga ini sudah sesuai atau tidak. Nah, mungkin sebagai informasi kepada masyarakat, pemerintah itu kan mengevaluasi terkait dengan data itu mingguan. Apabila betul ternyata harga PCR sekarang itu terlalu rendah, katakanlah seperti itu, tentu kita akan melihat banyak lab yang tidak bisa melakukan pelayanan. Namun sekali lagi, apabila kita mengacu pada data terkini dari tanggal 13 November menunjukkan penggunaan testing di Indonesia itu masih di angka 244.000 per hari. Nah, kalau sebelum ada kebijakan penurunan harga PCR 245. Jadi tidak ada penurunan yang signifikan dari testing di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak lab yang bisa menerima harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi indikatornya kita pakai data yang ada saja, Mbak Sofia. Artinya Anda mau bilang harga 275 untuk di Jawa Bali dan 300.000 di luar Jawa Bali ini masih masuk perhitungan yang masuk akal dari perhitungan pemerintah ya? Betul, dan kita juga lihat ya, kondisi di lapangan itu seperti apa. Kita cek di Makassar, ternyata juga masih menyanggupi harganya 300.000 di luar Jawa ya, karena kita taruh perhatian yang mungkin daerah-daerah yang masih tertantang dari segi infrastruktur. Lalu di Medan juga harganya ternyata tetap 300.000. Di Pontianak 300.000, di Pangkal Pinang 300.000. Lalu kita juga menggunakan data dari salah satu telemedicine terbesar di Indonesia, ternyata mereka melihat dari 140 kabupaten kota, harganya stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ternyata betul harganya itu ternyata terlalu rendah, tentu pasti angka testing di Indonesia itu berkurang signifikan. Namun kan nggak seperti itu, Mbak Sofia. Ternyata angka testing kita tetap tinggi. Oke, Pak Randy katanya semua sudah diperhitungkan oleh pemerintah, harganya 275.000 dan 300.000 itu masih wajar, tidak ada penurunan jumlah testing di masyarakat, lalu ini sudah sesuai dengan perhitungan BPKP. Tanggapan Anda? Baik, terima kasih. Sebenarnya penentuan harga tes PCR ini sih sebenarnya harusnya dilihat apakah pemerintah bisa memberikan perlakuan satu harga untuk seluruh moda transportasi dari Jakarta ke Surabaya. Karena tes PCR ini teknologinya bermacam-macam. Saya kira Pak Abraham ngerti lah. Sebentar, kenapa diambilnya Jakarta Surabaya? Ya, mau Jakarta Bandung ya boleh Pak. Oh, tapi maksudnya gini, kalau kita Surabaya kan ada pakai pesawat, ada kereta, ada bis malam, ada travel. Kan nggak mungkin semua satu harga kan, karena masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan, punya teknologi masing-masing. Oke, selanjutnya? Ya, nah jadi kalau di tes PCR, saya kira Pak Abraham juga mengerti bahwa itu untuk pelayanan tes PCR ada macam-macam teknologi. Ada yang open system, closed system, ada yang prosesnya manual, otomatis, prosesnya 1 kali, 2 kali, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu kan rasanya kalau ditetapkan satu harga ya kasihan. Memang data saat ini tes masih ada, seperti katakan Pak Abraham ya. Tetapi jangan lupa, mungkin harus dicek berapa banyak laboratorium yang sudah memakai sistem closed system itu sudah tutup nih sekarang. Ya, dan saya juga nggak tahu apakah masih bertahan lama. Karena memang ternyata kemarin pada saat tadi sudah ditampilkan webinar dengan Kadin, ada masalah bagi teman-teman lab. Kalau mereka tidak memberikan layanan, mereka akan ditutup gitu. Jadi setengah mati mereka sudah dapat izin, sudah melakukan investasi membuat lab dengan standar biosafety level. Kalau mereka tidak memberi layanan, mereka akan ditutup. Oke, begini. Jadi untuk saat ini harga 275.000 dan 300.000 itu sebenarnya lab masih untung nggak sih? Tergantung teknologi yang dipakai, Mbak. Kalau teman-teman lab atau rumah sakit yang memakai teknologi yang closed system atau teknologi yang terbarukan, saya kira dengan reagen yang sudah ada di LKPP bisa cek ada harga 400-500 ribu itu sudah tidak bisa.
Tetapi memang banyak teknologi-teknologi, reagen-reagen dengan teknologi yang lama, Oke. dan harga yang hanya 150, 180 mungkin masih bisa.